Bab 41 Duda Karatan. Sudah 2 hari berlalu semenjak Albert pulang dari rumah sakit, jahitan anak itu juga sudah mulai mengering. Masih beberapa hari lagi jahitannya akan dilepas, akan tetapi bocah itu tidak aktif berjalan ke sana ke sini yang mana membuat Amora meringis. "Albert, dengar Mommy, jangan lari-larian begitu, jahitannya belum dilepas loh. Kalau kebuka jahitannya, mau dijahit dokter lagi." Kesal Amora, Albert tak menghiraukan perkataan mominya, dia berlari keluar kamar menghindari kemarahan Amora. Akan tetapi, saat dirinya akan sampai ke lift, tiba-tiba badannya digendong oleh seseorang, saat dia menoleh Albert langsung menciut takut. "Papaman Elwin," takut El saat melihat wajah dingin Erwin. Erwin menggendong El karena takut anak itu terjatuh, dia sudah pusing dengan mendengar ocehan nyonyanya itu. Sebaiknya dia turun tangan menangani tuan kecilnya. "Kau telah membuat momimu marah, apa perlu paman adukan ke Dedi tentang perlakuanmu?" ucap Erwin dengan datar. Bibir mungil Albert melengkung ke bawah, matanya sudah berkaca-kaca saat Erwin membalikkan tubuhnya menghadap ke arah Erwin. Erwin heran dengan Albert, anak itu kini membuka mulutnya tapi tak ada suara apapun. Sedangkan para bodyguard yang melihatnya langsung menutup telinga mereka yang mana membuat Erwin tambah tidak mengerti. "Papaman Elwin," takut El saat melihat wajah dingin Erwin. Erwin menggendong El karena takut anak itu terjatuh, dia sudah pusing dengan mendengar ocehan nyonyanya itu. "Sebaiknya dia turun tangan menangani tuan kecilnya. Kau telah membuat momimu marah, apa perlu paman adukan ke Dedi tentang perlakuanmu?" ucap Erwin dengan datar. Bibir mungil Albert melengkung ke bawah, matanya sudah berkaca-kaca saat Erwin membalikkan tubuhnya menghadap ke arah Erwin. Erwin heran dengan Albert, anak itu kini membuka mulutnya tapi tak ada suara apapun. Sedangkan para bodyguard yang melihatnya langsung menutup telinga mereka yang mana membuat Erwin tambah tidak mengerti. "Kenapa kalian mi? Jer, dengan beruntun. "Maaf nyonya, tadi saya hanya memperingati tuan kecil." Tapi tuan kecil langsung menangis, ujar Erwin. Amora menatap Albert yang melilitkan tangan pada lututnya, dia tahu bahwa putranya ingin digendong. Amora membawa putranya ke gendongannya. "Shoot, diam ya, nanti tenggorokan El sakit loh," ujar Amora sambil menimang-nimang anaknya. "Mommy ada apa? Kenapa El menangis?" tanya Agila yang baru saja datang. Amora meminta Agila untuk memanggilnya Mommy sama seperti Albert, dan Agila menuruti keinginan Amora. Dia juga tahu bahwa papanya dan mamanya akan berpisah. "Mommy juga gak tahu, tadi tiba-tiba nangis," jawab Amora. "Pasti paman Erwin kan yang buat El nangis." "Gak El, gak anak-anak lain yang ngeliat Laman pasti nangis." "Gimana gak nangis kalau dipelototi begitu?" sindir Agila. Erwin menatap tak percaya pada Agila yang membuka rahasianya, dia menatap sang nyonya dengan tak enak hati walaupun dengan tampang datarnya. "Benar Erwin, kamu pelototi anak saya?" tanya Amora. "Nda Mommy Hicks, Om Elwin nda pelototi El Hicks, tapi malahi El Hicks hua," ucap anak itu di sela tangisnya Amora dan Agila melototi Erwin yang saat ini telah memundurkan langkahnya, dia merasa tak enak dengan hawa yang ada. Tapi saat dirinya berbalik dan bersiap menghindar, tubuh seseorang menghalanginya. "Tuan," gumam Erwin. Alden baru saja memasuki mansion dan melihat drama itu, dia kesal dengan Erwin tang membuat anaknya menangis. Untuk itu dia menunggu Erwin melihatnya dengan memberi isyarat ke yang lain untuk tidak memberitahu Erwin. "Sudah puas membuat putraku menangis. Sepertinya kau harus kuberi hadiah Erwin," ujar Alden dengan nada dinginnya. Erwin menatap datar tuannya, dia sudah tahu hadiah apa yang tuannya beri. "Hah, yang lain saja. Aku tidak mau lagi menjadi penjaga di rumah kosong," ujar Erwin sambil memijat keningnya. "Tidak, aku akan memberimu hadiah lain," ujar Alden. Erwin mengerutkan keningnya, dia tak mengerti mengapa tuannya ingin memberi hadiah lain. Karena biasanya Alden akan menyuruhnya untuk menjaga mansion milik Alden yang berada di tengah hutan. Entah mengapa ada mansion mewah di tengah hutan, saat ditanya Alden berkata bahwa dia membuatnya hanya iseng saja. "Kau cukup menjadi asisten putraku, jaga dia jangan sampai dia nakal," ujar Alden sambil tersenyum tipis menatap wajah heran istrinya. Erwin menghela nafas pelan, dia bersyukur tidak ditaruh di tengah hutan kembali. "Sayang," panggil Amora. "Stete, Albert sangat nakal sekarang. Kau akan kewalahan mengurusnya, jadi biarkan Erwin menjaganya."
Lagi pula anak itu sangat takut pada Erwin ketimbang mominya, ucap Alden sambil mendekati istri dan anaknya. Alden mengambil alih Albert, dia menggendong putranya yang masih sesenggukan. Bukan dia mengekang anaknya, hanya saja Albert sedang aktif-aktifnya. Dia takut putranya akan melakukan hal yang bisa membahayakan dirinya. Kau sudah mulai nakal kau membiarkan momimu selalu khawatir padamu, ujar Alden sambil mencubit gemas hidung sang anak. Hicks, Hua, mau tama momi aja Hicks, rengek anak itu sambil merentangkan tangannya ke Amora. Alden mengambil tangan putranya, dia membawa masuk sang putra menaiki lift. Sementara Agila hanya mengangkat bahunya acuh lalu pergi menaiki tangga menuju kamarnya. Amora kembali ke kamarnya, dia bingung ingin menyusul suaminya apa tidak. Sedangkan Erwin hanya menatap datar kepergian mereka. Sementara itu, Alden membawa putranya ke rooftop mansion. Mumpung hari sudah sore, sehingga dia bisa menikmati waktu sore bersama putranya. Sudahlah, jangan menangis El waktu itu bilang akan nurut pada Momni, kok sekarang gak nurut? Tanya Alden sambil membawa anaknya untuk duduk di ayunan kayu tak jauh dari sana. Hicks, El bocan Hicks, Mommy temani El main. Tapi El mau main kejal-kejalan Hicks, ucap anak itu mengeluarkan isi hatinya. Alden menduduki dirinya, dia mendorong pelan ayunan yang ia duduki. Alden mengelus punggung sempit sang putra, dan tangan satunya menghapus air mata sang anak. Gimana besok kita pergi ke pet shop, kita beli kucing untuk Biar El ada teman main, bujuk Alden. Albert menatap dadinya dengan binar bahagia, dia mengangguk antusias menyetujui bujukan sang dedi. Mau, El mau Dedi, seru anak itu. Alden tersenyum, dia memeluk putranya dengan sayang. Ternyata membujuk putranya sangat mudah, dia tak menyangka bahwa dengan kucing sudah membuat putranya bahagia. Sedangkan di tempat lain, tepatnya di mansion Zidane, pria itu tengah jengah terhadap kelakuan putranya yang lagi dan lagi membuat masalah di sekolah, padahal putranya baru memasuki kelas 2 SD. Sampai kapan kamu akan terus begini Leon? Papa capek dengan panggilan gurumu, kesal Zidane. Leon hanya menatap papanya dengan datar, mereka yang saat ini berada di ruang keluarga membuat Zidane lebih leluasa memarahi sang anak. Leon, jika kau terus begini, maka terpaksa papa akan mengirimmu ke Inggris dan tinggal dengan opamu. Ancam Zidane, dia bahkan sampai berdiri dari duduknya karena kesal dengan sang anak. Sudah, tanya Leon sambil menatap papanya. Zidane menatap anaknya dengan heran. Dia merasa aneh mengapa anaknya selalu bersikap sangat santai. Pertama, bukan aku yang mencari masalah. Kedua, dia yang mencari masalah denganku. Ketiga dia yang salah, dan keempat semua guru mencari perhatianmu, ujar Leon dengan datar. Zidane terdiam, dia menduduki dirinya sambil memikirkan ucapan sang anak. Bisakah kau mengurangi pesona dudamu itu? Aku jengah dengan guru perempuan yang selalu menanyakan tipe wanita idamanmu, gerutu Leon. Zidane mengangkat satu sudut bibirnya, dia tak menyangka bahwa sang putra mengakui pesonanya. Kau mengakui jika pesonaku kuat, ujar Zidane, aku tak mengakui pesona papa, tapi aku sangat menyayangkan pesonamu yang dipasarkan, ujar Leon sambil bangkit dari duduknya dan meninggalkan Zidane yang sedang mencerna ucapan sang anak. Zidane mengerutkan keningnya, dia sedang bingung dengan perkataan sang anak. Pesonaku dipasarkan, berarti pesonaku pasaran. Dasar, anak gak ada akhlak kamu Leon. Geram Zidane. Zidane akan bangkit dan menyusul sang anak, akan tetapi ponselnya berdering yang mana membuatnya mengurungkan niatnya. Zidane mengambil ponselnya yang berada di saku celananya, dia melihat siapa yang menelponnya. Dengan menghela nafas kasar Zidane mengangkatnya. Ada apa? Tanya Zidane dengan datar. Adikmu akan menyusulmu ke Indonesia, dia merengek ke sana karena katanya tunangannya sedang berada di Indonesia. Ujar seseorang di dalam telepon, kenapa Dedi selalu memberiku beban Kesal Zidane. Orang yang menelpon Zidane adalah Jacob yang merupakan ayah dari Zidane. Jacob sudah menikah kembali dan memiliki seorang putri yang berumur 21 tahun. Siapa yang kau sebut beban kakak? Tanya seseorang yang baru saja memasuki ruang keluarga. Zidane terkejut, dia menatap seorang perempuan yang tengah menyeret kopernya mendekati Zidane. Kau, sentak Zidane. Hai kak, ucapnya. Zidane menggeram kesal, dia matikan sambungan telepon itu dan menarik perempuan itu keluar. Aduh, kak, nanti ngadu ke Dedi, ujar perempuan. Perempuan itu bernama Evelyn Elvis itu merupakan adik dari Zidane, mereka satu ayah beda ibu.
Sedari dulu mereka memang suka sekali bertengkar, akan tetapi mereka juga saling sayang sesama saudara. Kenapa kau kesini, Yves? Sudah kakak bilangkan, jangan kesini. Kau menambah bebanku kau tahu. Kesal Zidane. Aku kesini karena ingin menemui tunanganku, bukan menemuimu. Dasar duda karatan. Kesal Evelyn. Zidane mengacak rambutnya frustasi, dia sangat kesal dengan dadinya yang menyuruh adiknya untuk tinggal di sini. Dia sudah susah mengurus Leon, dan sekarang dadinya akan menambah beban baru untuknya. Diamlah Yves. Berhenti memanggilku duda karatan. Aku baru menduda selama 7 tahun. Kesal Zidane. Evelyn tertawa, dia heran dengan kakaknya yang menyebut 7 tahun itu baru. Dia sangat senang membuat kakaknya sengsara karenanya, 7 tahun itu sudah sangat lama kak, pasti Leon kepingin adik darimu hahaha, ledek Evelyn sambil menertawakan kakaknya itu. Tidak, sentak seseorang, mereka mengarahkan pandangan ke seorang anak kecil yang sedang melipat tangannya di depan dada. Mereka menatap aneh saat bocah itu menatap mereka dengan datar. Aku tidak mau memiliki adik. Kenapa tidak tante saja yang minta pada opa untuk dibuatkan adik? Aku tidak mau memiliki adik, bisa-bisa sifatnya tak jauh beda dengan tante, ujarnya sambil menatap tajam Evelyn. Zidane tersenyum puas, dia menatap adiknya yang tak lagi menjawab perkataan Leon putranya. Yang bisa mengalahkan perdebatan Evelyn hanyalah Leon. Dengarkan, jadi, jangan memanggilku duda karatan lagi, atau aku usir kau dari mansionku. Ledek Zidane. Evelyn merengut kesal, dia mengambil kopernya dan menyeretnya keluar dari ruang keluarga. Dia menatap kesal keponakannya saat mereka berpapasan, sedangkan Leon hanya mengangkat bahunya acuh. Ingat ini papa, aku tidak mau punya ibu lagi. Jika kau ingin menikah, aku akan menyeleksi perempuan yang akan kamu nikahi, ujar Leon menatap papanya dengan tajam. Zidane memutar bola matanya malas, dia juga tak memikirkan untuk berumah tangga kembali. Rasa cintanya kepada mendiang, sang istri sangat besar, bahkan sang istri masih ada di hatinya. Memangnya kau pikir mudah melupakan mamamu? Tanya Zidane. Leon tak menjawab, dia membalikkan tubuhnya dan tersenyum sangat tipis. Leon beranjak pergi dari sana meninggalkan Zidane yang tengah kembali memikirkan istrinya. Zidane keluar dari ruang keluarga, dia menuju kamarnya untuk beristirahat. Zidane kembali mengingat saat pertemuannya dengan Amora. Kenapa Amora bisa menjadi istri Alden? Bukankah setelah lulus kuliah dia kembali ke negara asalnya, mengapa dia malah menjadi adik iparku? Gumam Zidane. Zidane memasuki kamarnya, dia langsung merebahkan dirinya di kasur empuk miliknya. Dia teringat saat beberapa hari lalu, saat dirinya bertemu dengan Amora dan Eibert. Setahuku, Alden menikah dengan seorang wanita bernama Luna dan juga mereka memiliki 1 orang putri. Lalu, mengapa Amora bisa menjadi istri Alden? Memang tak dapat diragukan bahwa wajah Eibert sangat mirip dengan Alden. Jika saja saat itu Eibert tak membutuhkan donor darah karena Alden yang mempunyai hemofilia, pasti aku tak akan tahu bahwa Amora sudah menjadi istri Alden, gumam Zidane. Netra Zidane menatap sebuah figura yang menampilkan seorang wanita cantik tengah tersenyum menatap kamera. Zidane tersenyum melihat itu. Sayang, aku telah bertemu dengan sahabat lamamu. Aku telah memberinya sebuah hadiah yang dulu pernah ingin kau berikan. Sayang sekali, sahabatmu telah menjadi istri adikku. Aku tak bisa menuruti keinginanmu yang ingin aku menikah dengan sahabat lamamu untuk putra kita, gumamnya. Aku terlambat sayang, lanjutnya. Bab 42 Musibah. Hari ini Deon dan Gio tengah menangani kasus Gilang dan Luna bersama para anggota polisi setelah sebelumnya mereka menyerahkan semua bukti yang mereka punya. Ternyata bukti rekaman itu cukup kuat untuk menangkap Gilang dan Luna. Mereka kini pergi menuju apartemen Gilang untuk menangkapnya, baru setelah itu mereka mencari Luna. Deon, kamu yakin Gilang ada di apartemennya? Tanya Gio ragu. Cek, yakinlah. Gue udah suruh mata-mata buat mantau Gilang selama beberapa hari ini. Mereka juga bilang kalau hari ini Gilang sama sekali tidak keluar dari apartemennya, sahut Deon. Gio menggaruk pelipisnya pelan, dia merasa ada yang aneh dengan perkataan Deon. Bukankah aneh jika dia tak keluar dari apartemennya beberapa hari ini? Dia juga perlu makan bukan? Memangnya dia tak punya urusan keluar? Tanya Gio heran. Deon mencoba mencerna apa yang diucapkan Gio, dia melihat sekeliling yang ternyata mereka telah sampai di parkiran apartemen Gilang. Bisa saja dia mempunyai stok makanan, atau dia malas keluar bukan? Balas Deon.
Mereka keluar dari dalam mobil diikuti para polisi yang sudah lebih dulu memasuki gedung apartemen Gilang. Memangnya Gilang pria beristri yang selalu mempunyai stok makanan di kulkas. Gumam Gio. Sesampainya mereka di depan unit apartemen Gilang, para polisi segera mengetuk pintu. Akan tetapi tak ada sahutan, sehingga mereka mendobraknya. Brak, para polisi masuk dengan senjata mereka, sementara Deon dan Gio akan mengikuti mereka. Namun, netra mereka menangkap sesuatu yang membuat mereka mengambilnya. Sebuah benda yang mirip seperti kartu yang mengakses pintu apartemen. Mereka menatapnya dengan heran, mengapa kartu ini berada di luar. Loh, ini kan kartu akses apartemen dan nomornya kamar ini kok, ujar Gio sambil melihat pintu apartemen Gilang. Deon mengambilnya, dia menatap noda merah yang berada di kartu tersebut. Noda darah yang mencetak sidik jari, dia mencurigai bahwa itu adalah darah. Darah, gumam Deon. Deon langsung saja masuk diikuti oleh Gio, mereka menatap ruangan minimalis yang banyak sekali berserakan sampah dan pakaian. Mereka melihat para polisi sedang melihat sesuatu. Deon berjalan cepat melihat itu. Minggir, titahnya pada salah satu orang polisi yang menghalangi pemandangannya. Polisi tersebut memundurkan tubuhnya, sehingga Deon bisa melihat apa yang terjadi. Netra Deon membulat sempurna, dia segera mendekati apa yang menjadi perhatian yang ada di sana. Maaf Tuan Deon, sepertinya sebelum kita kesini ada seseorang yang menemui tersangka, ujar pemimpin polisi tersebut sambil memakai sarung tangannya. Deon melihat Gilang yang sudah tak bernyawa di atas tempat tidurnya, dengan luka yang berada di perutnya sehingga spray Gilang yang tadinya berwarna putih kini berubah menjadi merah. Bagaimana bisa? Siapa pelakunya? Ujar Gio yang syok saat melihat Gilang yang mati mengenaskan. Kami tidak tahu, tapi kami akan menyelidiki hal ini. Saya telah menghubungi detektif kepercayaan untuk menangani kasus ini, ujar kepala polisi tersebut. Deon menatap tangannya yang memegang kartu akses tadi. Dia berjalan mendekati kepala polisi untuk menyerahkannya. Tadi saat di depan pintu kami menemukan kartu akses ini, dan terdapat noda darah berbentuk sidik jari. Coba Anda lihat, siapa tahu ini bisa menjadi bukti untuk menemukan pelaku, ujar Deon sambil menyerahkan kartu itu. Kepala polisi mengambilnya dan memasukkannya ke dalam kantung plastik. Tak lama setelahnya dua orang detektif datang dan mencari bukti lain di dalam kamar tersebut. Sementara itu Gio dan Deon dan juga beberapa polisi pergi untuk mencari Luna, yang mereka tahu jika Luna menginap di sebuah hotel yang tak jauh dari sini. Sesampainya mereka di depan hotel Luna, para polisi bergerak untuk masuk setelah pegawai hotel membukakan pintu saat tahu polisi akan menangkap tamu hotel mereka. Ceklek, mereka langsung masuk dan mencari Luna di setiap ruangan, akan tetapi mereka tak menemui Luna dimanapun. Deon, apakah kau juga memantau Luna? Tanya Gio. Deon menggeleng, dia tak memantau Luna karena dia pikir wanita itu tak akan kemana-mana. Berbeda dengan Gilang yang bisa saja kabur dan mencari tempat persembunyian. Apa kau bodoh? Gilang tak tahu bahwa dia akan ditangkap, sedang Luna mengetahuinya. Kenapa kau memata-matai Gilang, sementara Luna kau bebaskan? Kesal Gio. Deon mematung, dia melupakan hal itu. Dia berpikir bahwa Luna tak akan bisa kemana-mana sedangkan Gilang memiliki peluang untuk kabur. Gue lupa, lirih Deon. Dertit, ponsel Deon berbunyi, tangannya bergerak untuk mengambilnya di saku jaket yang sedang ia pakai. Dia menatap nomor tak dikenal di layar ponselnya. Siapa? Tanya Gio. Deon mengangkat bahunya, dia langsung menggeser tombol hijau dan menempelkan benda pipih itu ke telinganya. Halo, kalian mencariku. Ah, sayang sekali aku tak berada di sana, kau tahu aku di mana Deon? Deon terdiam mendengar suara dari sana, dia sangat hafal suara tersebut. Itu adalah suara Luna, dia tak menyangka bahwa Luna menelponnya. Kau terkejut mengapa aku bisa menelponmu? Apa kau tak tahu ini nomor siapa? Yah, ini adalah ponsel milik kakak tersayangku hahaha, ujar Luna. Luna, apa jangan-jangan kau yang telah membunuh Gilang? Sentak Deon. Luna tertawa, dia sudah seperti orang yang memiliki gangguan jiwa. Hanya ada tawa dan tawa yang keluar dari suaranya. Kau tahu apa yang sedang kulihat? Tanya Luna. Deon mengerutkan keningnya ketika sebuah notifikasi memasuki ponselnya. Dia segera melihat apa yang Luna kirimkan. Alden, heran Deon. Deon melihat sebuah video Alden yang tengah memasuki mobil dengan Albert yang berada di gendongannya. Mobil mereka berjalan menjauhi mansion Alden. Apa maksudmu dengan video itu? Teriak Deon. Gio tak mengerti,
dia hanya menatap Deon yang tengah menelpon Luna. Tak perlu terburu-buru, aku hanya ingin memberitahumu bahwa sebentar lagi mobil mereka akan meledak, ujar Luna sambil mengeluarkan suara ledakan. Deon membulatkan matanya, dia segera mematikan sambungan telepon itu dan segera mencari kontak Alden. Ada apa? Tanya Gio dengan heran, sementara para polisi hanya menunggu instruksi dari Deon yang saat ini tengah menahan gugup. Gio yang merasa dicueki akhirnya menarik kerah Deon, dia sangat kesal dengan sahabatnya ini yang memegang ponsel dengan tangan yang bergetar. Sebenarnya apa yang terjadi Deon? Beritahu aku, sentak Gio. Luna memasang bom di mobil ALDEN bodoh. Teriak Deon sambil menghempaskan cengkraman Gio pada kerahnya. Gio terdiam, dia mencerna apa yang Deon katakan. Dia menatap pada polisi yang juga sepertinya tengah terkejut. Deon lari keluar sambil menelpon Alden, sementara Gio dan para polisi mengikuti kemana perginya Deon. Sementara itu, sesuai janji Alden pada putranya, hari ini dia akan membawa sang putra ke pet shop. Amora tak ikut dengan mereka, dia sedang tak ingin kemana-mana. Sementara Agila sudah berangkat sekolah. Ayo Dedi kita pergi, ujar Albert saat berada di pangkuan dadinya. Alden tersenyum, dia memasang sabuk pengaman. Alden sengaja memakai supir untuk kali ini, dia hanya malas saja untuk menyetir sendiri. Oke, kita pergi. Pak, kita berangkat sekarang, pinta Alden pada supirnya. Baik tuan, jawab sang supir. Perjalanan mereka diiringi oleh ocehan Albert, dia tak henti-hentinya menceritakan tentang kucingnya yang dulu hilang. Oh ya, pasti El sedih sekali, sahut Alden pada cerita anaknya sambil mengelus rambut tebal sang anak. Iya El sedih, tapi silakan kita mau beli yang baru. Jadi El ndak sedih lagi, ucap antusias anak itu. Alden tersenyum, dia mendekap sang anak yang berada di pangkuannya. Hidupnya kini sudah terasa lengkap dengan adanya hal baru yang ia baru saja sadari. Yaitu, tentang putranya dan istrinya Amora. Deret ponsel Alden berbunyi, dia segera mengambil ponselnya dan melihat siapa yang menelpon. Deon, bukankah dia sedang mengurus Gilang dan Luna untuk dijebloskan ke penjara? Ada apa dia menghubungiku? Gumam Alden. Alden mengangkatnya, dia mengerutkan keningnya bingung ketika mendengar suara berisik dari sana. Halo, Deon, kau mendengarku? Kenapa kau menelponku? Apa penangkapannya sudah selesai? Tanya Alden ketika ia mendengar suara Deon. Ai, lu di mana? Ucap Deon dengan panik. Alden mengerutkan keningnya, dia tak mengerti mengapa Deon secemas ini. Iu kenapa hah? Kesal Alden. Jawab gue Al, lu di mana? Tanya Deon lebih keras. Alden heran, dia menatap Albert yang juga tengah menatapnya bingung. Dia melihat daerah sekitar. Gue lagi bawa Albert ke pet shop kenapa? Sahutnya. Terdengar decakan dari sana, Alden semakin tak mengerti ketika mendengar suara mobil yang melaju kencang. Hentikan mobilnya sekarang Al, sentak Deon. Alden tak mengerti, dia mengerutkan alisnya ketika mendengar suara klakson dari suara Deon. Kau ini kenapa hah? Tanya Alden yang merasa heran. Luna memasangkan bom di mobilmu. Cepat hentikan mobilmu sekarang juga. Aku tak tahu berapa lama lagi bom itu akan meledak. Teriak Deon. Alden membulatkan matanya, dia menatap bangku belakang mobil yang terdapat sebuah kain yang menutupi sesuatu. Alden langsung menarik kain tersebut, dia terkejut ketika melihat apa yang berada di dalam mobilnya. Pak, hentikan mobilnya sekarang Pak, ada bom di dalam mobil. Sentak Alden. Sang supir yang terkejut pun langsung menginjak rem, akan tetapi rem tersebut tak berfungsi sama sekali. Tuan, remnya blong. Panik sang supir. Alden terkejut, dia mengarahkan kakinya untuk menginjak rem. Namun, tetap saja mobil itu tak berhenti. Dia menatap putranya yang tengah menahan takut, dia bingung harus bagaimana. Sang supir yang panik pun membelokkan mobilnya ke sebuah pohon. Mobil tersebut berhenti, Alden yang tadi mendekap putranya dengan erat mulai melonggarkannya. Hicks, Daddy, tangis Albert. Kaki Alden terasa sakit karena terjepit, dia menatap supirnya yang sudah tak sadarkan diri. Albert, liri Alden. Hicks Hua, tangis Albert. Alden menoleh ke belakang menatap bom itu, dia membulatkan matanya saat melihat sisa waktu yang berada di bom itu. 5 menit lagi, kaget Alden. Alden berusaha untuk membuka seatbelt mobil, setelahnya dia berusaha membuka pintu. Namun nihil, ia tak bisa membukanya. Bagaimana ini? Panik Alden. Tiba-tiba kaca mobilnya diketuk,
Doa melihat seorang wanita parubaya yang tengah berusaha membuka pintu mobilnya. Alden mengambil kepala jok mobilnya, dia memecahkan kaca tersebut menggunakannya. "Prang, kau baik-baik saja?" tanya wanita itu khawatir. "Nyonya, tolong selamatkan putraku. Di dalam mobil ini terdapat bom dan pintu ini juga tak bisa terbuka," ucap Alden. Albert semakin takut saat melihat dadinya yang kesakitan, dia menatap wanita yang sedang berbicara dengan dadinya. Sayang, dengar Dedi. El jangan nakal ya nak, turuti Mommy ya sayang. Dedi sayang El, Mommy dan adik. Jaga Mommy dan adik untuk Dedi ya sayang," lirik Alden sambil menahan tangisnya. Albert semakin menangis, dia seperti akan kehilangan sang Dedi. Tubuhnya didekap erat oleh Alden, keningnya dikecup lama oleh sang Dedi. "Nyonya, tolong bawa putraku. Kita tak punya banyak waktu, kumohon selamatkan putraku," ujar Alden sambil mengangkat Albert keluar. Wanita itu membawa Albert ke gendongannya, dia melihat supirnya yang juga tengah berusaha membuka pintu mobil supir Alden. Alden tersenyum melihat anaknya, dia memejamkan matanya saat merasakan sakit yang amat sangat. Alden melihat jam tangannya, ternyata masih tersisa waktu 2 menit lagi untuk dirinya bertahan. "Aku mencintai kalian," gumamnya. "Prang." Amora yang sedang membuat susu hamilnya terkejut ketika gelas yang dipegangnya jatuh. Dia merasakan perasaan tak enak di hatinya, tangannya bergetar hebat yang dia tak tahu apa alasannya. "Alden," gumam Amora. "Brak, nyonya." Tuan Alden, bab 43 keadaan Alden. Deon sampai di lokasi kecelakaan Alden, dia langsung keluar dari mobilnya dan menuju mobil Alden. Netranya melihat Albert yang berada di gendongan seorang wanita parubaya, dan juga seorang pria yang masih berusaha membuka pintu supir. "Alden," sentak Deon sambil berusaha membuka pintu mobil. Alden yang tadinya memejamkan mata, dia membuka matanya. Dia tersenyum melihat Deon yang sedang berusaha membuka pintu. "Gak ada waktu lagi deh, lebih baik kalian pergi jauh dari sini," lirik Alden. Deon menggeleng ribut, matanya kini telah berkaca-kaca. Gue gak bakal tinggalin lu mati di sini," ucap Deon sambil berusaha membuka pintu. Tak lama seorang pria berjas biru menghampiri Deon, dia membuka pintu belakang dan mengambil bom tersebut. "Apakah panik membuat otakmu sempit ujarnya sambil membawa bom itu menjauh. Deon terdiam, kenapa tak terpikirkan olehnya untuk membawa bom itu menjauh. Sementara pria itu tengah melihat bom tersebut yang hanya memiliki waktu 1 menit. "Cek, murahan sekali bom ini," gumamnya sambil mengeluarkan pisau dari dalam jasnya. Pria itu memilih kabel yang akan dia potong, netranya menatap salah satu kabel yang menjadi sasarannya. Saat dirinya akan memotong, tiba-tiba suara teriakan memasuki gendang telinganya. "Arjuna, mau ngapain kamu menjauh dari bom itu," teriak wanita parubaya yang menggendong Albert kepada seorang pria yang bernama Arjuna. Arjuna menoleh, dia menatap orang yang meneriaki namanya. "Tenang saja Mam, aku bisa mengatasinya," teriaknya. Menenangkan sang ibu, wanita yang menolong Albert adalah Gwyn. Tadi saat dirinya akan pergi ke kantor suaminya, dia melihat sebuah mobil yang menabrak pohon. Gwyn langsung keluar dari mobil untuk menolong orang yang berada di dalam mobil tersebut yang tak lain adalah Alden, Albert dan supir mereka. Arjuna kembali fokus, waktu menunjukkan 15 detik lagi. Perlahan Arjuna memotong kabel tersebut, dan bom tersebut mati. Arjuna kembali menghampiri Deon, dia melihat pria itu yang sedang kesulitan membuka pintu. "Bentar lagi ambulans dan polisi datang, kita gak bisa membukanya tanpa alat. Apalagi kakinya kejepit, itu pasti bahaya banget kalau dipaksa," ucap Arjuna menghalangi Deon yang kembali berusaha membuka pintu. "Sampai kapan dia punya hemofilia? Jika terus dibiarkan seperti itu lama-lama sahabat gue bisa mati. Dia masih punya istri dan anak yang menjadi tanggung jawabnya," marah Deon. Arjuna menghela nafasnya pelan, dia juga tak punya cara untuk mengeluarkan Alden. Beruntunglah dia bisa mematikan bom tersebut karena kakeknya adalah seorang perakit bom, tentu dia bisa karena telah diajarkan oleh sang kakek. Tak lama mobil polisi datang, keluarlah Gio dengan wajah paniknya menghampiri Deon. Tadinya dia kesal karena Deon meninggalkannya, tetapi saat dia melihat apa yang ada di hadapannya seketika dia melupakan kekesalannya. "Alden," sentak Gio. Para polisi mengeluarkan alat mereka untuk membuka pintu tersebut. Setelah lama berusaha, akhirnya pintu mobil tersebut terbuka. Deon melihat wajah Alden yang sudah sangat pucat,
bahkan sahabatnya itu sudah pingsan. Deon melihat sekelilingnya, ternyata para tim medis sudah tiba di lokasi kejadian. "Cepatlah, sahabatku sudah tidak sadarkan diri," teriak Deon pada tim medis itu. Para tim media segera menolong Alden, mereka membawa tubuh itu ke tandu. Setelahnya mereka membawa masuk ke dalam mobil, begitu pula dengan sang supir. Banyak kamera yang merekam kejadian dan juga warga yang menyaksikan kecelakaan itu. Seorang CEO muda kecelakaan dan nyawanya sempat terancam karena bom yang berada di mobilnya seketika viral di media sosial. Alden dan supirnya segera dibawa ke rumah sakit, dengan Deon dan Gio yang berada di ambulans Alden. "Ai, pokoknya lu harus bertahan Hicks, gue gak mau kehilangan sahabat kayak lu Hicks. Ingat Al, anak dan istri lu masih membutuhkan lu Hicks," isak Deon. Gio hanya menangis tanpa suara, dia juga pernah mengalami hal yang sama seperti Alden. Bahkan dia sempat koma selama 6 tahun, dan dia pun takut Alden akan sama sepertinya. Sesampainya di rumah sakit Wesley, Alden langsung dilarikan ke ruang UGD. Deon dan Gio mereka menunggu dengan cemas, bahkan mereka belum menyampaikan hal ini kepada orang tua Alden. Sementara Gio telah memberitahu Erwin bahwa Alden kecelakaan, sehingga dia tak perlu lagi memberitahu Amora karena sudah pasti Erwin mengabarkannya. "Gio, gimana kalau sampai Alden kekurangan darah? Gue takut nih rumah sakit gak punya stok darahnya," lirih Deon. Gio hanya terdiam, dia juga takut sama seperti sahabatnya. Akan tetapi dia juga harus menguatkan sahabatnya. "Kita berdoa aja, semoga Alden dan supirnya selamat. Tadi aku sudah hubungin Amora untuk kesini, aku mohon tolong kontrol emosi kamu Deon. Kalau kamu begini, Amora bakalan semakin takut," ujar Gio sambil mengelus punggung sahabatnya. Arjuna dan Queen baru saja sampai di rumah sakit, mereka tak menghampiri dua sahabat itu melainkan ke ruang pemeriksaan untuk Albert. "Albert, bocah itu juga terluka. Luka yang berada di lututnya terbuka kembali sehingga mengeluarkan darah. Untuk itu Queen langsung pergi ke ruang pemeriksaan. "Hicks, Daddy Hicks. El mau Daddy Hicks," tangis anak itu. Arjuna yang sedang menggendong Albert pun berusaha untuk menangkannya. Dia berniat membawa Albert ke temannya yang memang seorang dokter bedah. Ceklek, Arjuna memasuki ruang temannya itu dengan diikuti oleh Queen. Dia langsung membaringkan Albert di berangkar. "Juna, siapa yang lo bawa?" tanya teman Arjuna yang berprofesi sebagai dokter bedah. "Keponakan gue, Ricky, tolong periksa dia. Tadi dia habis kecelakaan, dan lututnya terluka," ujar Arjuna dengan panik. Dokter yang bernama Ricky itu langsung memeriksa luka Albert. Dia mengamati luka tersebut dengan intens. "Keponakan lu punya hemofilia ya? Darahnya gak berhenti keluar nih, tapi beruntungnya lu nahan darahnya dengan kain jadi gak terlalu banyak yang keluar," ujar Ricky. Arjuna baru mengingat saat dia ingin menyelamatkan Alden, Deon sempat berkata bahwa Alden memiliki hemofilia. "Bisa jadi Albert juga terkena bukan?" Bisa jadi. Karena ayah keponakan gue punya penyakit itu," sahut Arjuna. Queen menatap wajah Albert, dia merasa kasihan dengan Albert. Entah mengapa hatinya berdesir saat melihat wajah Albert yang sangat imut. "Juna, kau kenal orang tua bocah ini? Kau kenal pria tadi?" tanya Queen sambil menatap anaknya itu. Arjuna mengangguk, dia jelas tahu siapa Albert. Dia baru mendapatkan petunjuk di mana keberadaan adik perempuannya lewat adik bungsunya. Tapi dia belum membicarakan hal itu pada ayahnya. Arjuna hanya memantau adik perempuannya dari jauh, sehingga dia tahu apa yang terjadi dalam keluarga itu. Ricky membersihkan luka Albert, dia menyuntikkan obat bius pada bocah itu. Albert tertidur setelah obat bius itu bekerja, Ricky melanjutkan tugasnya untuk menjahit kembali luka Albert. Selang beberapa menit, Ricky telah selesai dari pekerjaannya. Dia membereskan alatnya dan membersihkannya. "Sudah, nanti bentar lagi juga sadar. Sengaja gue kasih bius, habisnya dia bergerak terus," ujar Ricky sambil melepaskan sarung tangan medisnya. Queen bernafas lega, dia mendekati Albert yang tengah tertidur akibat obat bius. Tangannya terulur untuk mengusap pipi gembul Albert. "Lucu sekali, pasti rasanya akan sangat menyenangkan mempunyai cucu seimut dia," ujar Queen yang masih mengelus pipi bocah itu. Arjuna mendekati maminya, dia merangkul sang mami yang tengah menatap kagum Albert. "Jika aku bilang dia cucu mami, apa mami percaya?" tanya Arjuna disertai senyum tipis. Queen menghentikan elusannya, dia menatap Arjuna yang juga tengah menatapnya. Sedetik kemudian Queen terkekeh, dia menganggap bahwa putranya telah bercanda.
Jangan bercanda, apa kau menghamili anak orang Jun? Canda Queen. Mam, aku tidak bercanda. Kesal Arjuna. Queen membulatkan matanya, dia menatap Arjuna dengan tajam. Tangannya terulur untuk mencubit tangan sang putra. Au, sakit mam. Ringis Arjuna. Wanita mana yang kau hamili ha? Mami gak pernah mengajarkan kamu untuk menjadi laki-laki bereseng, Kak Juna. Marah Queen. Arjuna meringis, sepertinya sang mami salah paham dengannya. Bukan mam, aku tak menghamili siapapun. Prinsipku adalah memiliki anak setelah menikah. Mami tenang saja, ujar Arjuna. Queen bernafas lega, dia mengira bahwa sang anak telah melanggar batasannya. Terus, apa maksudmu dengan menyebut bahwa anak ini adalah cucu mami? Tanya Queen dengan bingung. Arjuna tersenyum, dia mendekatkan diri untuk mengelus lembut kepala Albert. Dia menatap sang mami dengan senyum yang tidak luntur. Dia adalah Albert Leon Wesley, putra dari Alden Leon Wesley dan Arianha Amora Wesley, ujar Arjuna sambil memeluk sang mami. Queen terdiam di pelukan sang anak, dia masih mencerna apa yang Arjuna katakan. Amora putri mami, lirih Queen. Arjuna mengangguk, dia melepaskan pelukannya. Netranya menatap lembut sang mami yang masih syok atas berita yang ia berikan. Iya, Albert, adalah cucu mami, putra dari Amora, ujar Arjuna. Queen menitikkan air matanya, dia segera memeluk Albert dengan erat. Dia menciumi wajah Albert karena rasa bahagianya. Cucu mami, lirih Queen. Sementara itu, Amora telah sampai di rumah sakit. Dia begitu terkejut ketika Erwin mengatakan bahwa Alden kecelakaan dan lagi dia tambah syok ketika mendengar bahwa Luna menyimpan bom pada mobil Alden. Kak Deon, panggil Amora. Deon dan Gio menoleh, mereka melihat Amora yang tengah menghampiri mereka diikuti oleh Erwin di belakangnya. Mana Mas Alden Hicks, gimana keadaannya? Albert, di mana putraku? Khawatir Amora. Deon bangkit, dia berusaha untuk menenangkan Amora yang saat ini tengah khawatir. Tenanglah, Albert tidak apa-apa. Tadi dia dibawa oleh pria yang menolong Alden ke ruang pemeriksaan. Sepertinya luka Albert terbuka kembali, selain itu tak ada masalah apapun, ujar Deon sambil menahan air matanya. Amora sedikit tenang saat mendengar bahwa putranya tidak apa-apa, tetapi sedetik kemudian dia kembali menanyakan Alden. Mas Alden Hicks, Mas Alden gimana? Tangis Amora. Alden, untunglah pria tadi mematikan bomnya, sehingga bom tersebut tidak meledak. Namun, kondisinya lumayan parah. Saat Alden berusaha untuk dikeluarkan, ternyata kakinya terjepit, terang Gio. Amora terduduk lemas, kakinya bergetar tak dapat menopang berat badannya. Baru saja mereka menjalani awal yang baru, mengapa harus ada kejadian seperti ini? Ceklek, pintu ruang UGD terbuka, Amora yang tak sanggup berdiri sehingga Erwin membantu istri tuannya itu untuk bangun. Gimana keadaan sahabat saya dok? Tanya Gio. Dokter menghela nafasnya berat, netranya menatap mereka dengan pandangan yang sulit diartikan. Saya harus berbicara pada keluarganya, adakah di antara kalian yang keluarga pasien? Tanya dokter itu. Saya dok, saya istrinya, ujar Amora. Mari ikut saya ke ruangan saya, dan untuk membahas keadaan pasien, ujar dokter itu sambil berlalu dari sana. Deon menggeram kesal, dokter itu memancing emosinya. Mengapa dokter itu tak bilang saja pada mereka, kenapa harus keluarga pasien? Sedangkan Amora mengikuti dokter tersebut dengan ditemani Erwin yang membantunya. Erwin hanya takut sang nyonya tak kuat berjalan karena lemas. Sesampainya di ruangan dokter, Amora langsung masuk, mereka duduk berhadapan dengan dokter tersebut. Jadi, gimana keadaan suami saya dok? Tanya Amora. Hufet. Nyonya bisa lihat hasil ronsen ini, ujar sang dokter sambil memberikan sebuah foto ronsen yang Amora sedikit bingung ketika melihatnya. Ini, gumam Amora. Dokter tersebut menghela nafasnya, dia mengambil kertas yang tertera tentang kondisi pasien. Tulang kaki pasien mengalami keretakan, sehingga pasien tidak bisa berjalan untuk sementara. Tapi tenang saja, pasien akan bisa berjalan kembali. Namun, hal tersebut membutuhkan proses, terang sang dokter sambil memberikan laporan pemeriksaan Alden pada Amora. Amora tentu saja terkejut, dia mengambil kertas yang dokter itu berikan. Dok, berapa lama suami saya bisa berjalan kembali? Tanya Amora. Tuan Alden mengalami retak tulang pada betisnya, sesuai perkiraan masa penyembuhannya 4-6 bulan, ujar sang dokter. Amora menghela nafasnya pelan, dia sedikit tenang saat tahu bahwa suaminya bisa sembuh dalam waktu dekat.
Jadi, suami saya sudah boleh dijenguk kan dok? Tanya Amora. Dokter tersebut mengangguk, dia menatap Amora yang tengah bangkit dari duduknya dibantu oleh Erwin. Terima kasih dok, kalau begitu saya permisi dulu, ujar Amora. Amora dan Erwin keluar dari ruangan dokter, saat ini tujuan mereka adalah kamar rawat Alden. Erwin telah diberitahu Gio bahwa Alden telah dipindahkan ke kamar VIP keluarga Wesley. Amora, panggil seseorang. Amora yang merasa terpanggil menolehkan kepalanya, dia mengerutkan keningnya saat melihat seorang wanita paruh baya menghampirinya. Amora sayang, akhirnya Mami menemukan kamu, ucapnya antusias sambil memeluk Amora dengan erat. Amora yang tak mengerti tak membalas pelukan wanita itu, dia hanya menatap Erwin dengan raut bingungnya. Maaf, tante siapa? Tanya Amora heran. Wanita parubaya itu melepaskan pelukannya, dia menatap Amora tak percaya. Kamu lupa sama Mami, ini Mami kandung kamu, Mami Queen, ucapnya. Kepala Amora terasa sakit, ingatan masa lalu melintas di pikirannya. Wanita yang mengaku maminya ada di pikirannya. Arg, ringis Amora sambil memegangi kepalanya. Sayang, kamu kenapa nak? Tanya Gwyn. Bro, Amora, nyonya, bab 44 pertemuan kembali. Amora terbangun dari tidurnya, dia menatap sekeliling ruangan kamar yang asing. Amora menduduki dirinya, setelahnya menurunkan kakinya. Telinganya menangkap suara gaduh dari luar kamar, dia yang penasaran akhirnya bangkit dari duduknya dan berjalan ke arah pintu. Ceklek, perlahan Amora keluar dari kamar tersebut, dia berjalan menjauhi kamar menuju asal suara. Sesampainya dia di sebuah ruangan yang terdapat seorang pria paribaya dan seorang wanita yang memeluk kaki pria itu. Gugurkan, papi memintamu untuk mengugurkan bayi itu Amora. Sentak pria parubaya tersebut. Amora mengerutkan keningnya, dia mendengar namanya disebut oleh pria itu. Netranya menatap wanita yang menangis sambil memeluk kaki pria tersebut. Gak pi, Amora gak akan gugurkan kandungan Amora Hicks, anak ini gak bersalah Hicks, sahut wanita itu. Amora, lirih Amora saat mendengar kembali namanya tersebut. Amora terkejut ketika melihat wajah wanita tadi, wajah yang mirip dengan raga yang ia tempati. Amora berpikir apakah wanita itu adalah Amora asli. Amora, masa depanmu akan terancam. Menjadi ibu tunggal tidak mudah, turuti perkataan papi, ujar pria itu sambil menarik lengan Amora untuk berdiri. Jiwa Keisha memandang aneh pria itu, dia menebak bahwa pria itu adalah ayah kandung dari Amora asli. Kenapa pria itu tega sekali ingin membunuh cucunya sendiri? Lirih Keisha, Amora ditarik kasar oleh pria tersebut keluar ruangan, mereka melewati Keisha yang menatapnya khawatir. Mau diapakan Amora? Jangan, jangan, teriak Keisha sesaat sebelum cahaya putih menghampirinya. Lirih seorang wanita. Mata indah yang tadinya tertutup perlahan terbuka, dia menatap sekelilingnya yang tak asing baginya. Alden, gumam Amora. Amora menduduki tubuhnya, kepalanya berdenyut sangat sakit. Dia tak tahu mimpi apa yang membayangi tidurnya. Ceklek, atensi Amora mengarah ke pintu, dia menatap seorang pria yang tengah menggendong putranya. Keningnya mengerut ketika melihat seseorang yang berada di belakang pria itu adalah pria parubaya yang ada di mimpinya. Kau sudah sadar? Tanya pria yang menggendong Albert. Albert, mata anak itu memerah dan bengkak. Amora prihatin melihat sang anak yang nampak lelah, dia tak tahu apa yang terjadi pada sang anak. Mommy Hicks, mau tama Mommy Hicks, lirih anak itu. Amora merentangkan tangannya, dia sangat merindukan sang anak. Entah mengapa rasanya ada yang berbeda, tapi dia tak mengerti. Albert masuk ke dalam pelukan sang Mommy, dia dibawa oleh sang Mommy ke pangkuannya. Kalian siapa? Tanya Amora, pria itu terkejut, dia menatap pria parubaya di samping dengan wajah seakan-akan bertanya. Kau melupakan kakak dan papimu, ujar pria parubaya itu dengan bingung. Amora semakin tak mengerti, dia memang tak mengenal pria di hadapannya ini. Aku tidak mengenal kalian, ucap Amora dengan pelan. Hufet, ternyata benar, kau lupa ingatan. Aku adalah Arjuna Miller dan di sampingku adalah papimu Arthur Miller, ujar pria yang bernama Arjuna sambil duduk di tepi berangkar Amora. Amora menyadari dirinya yang tengah berada di dalam kamar rawat, dia menatap putranya yang ternyata sudah tertidur di pelukannya. Akhirnya anak itu tidur, ternyata dia merindukanmu, ujar Arjuna sambil mengelus kepala Albert. Benarkah? Berapa lama aku pingsan? Karena seingatku, sebelum aku pingsan ada seorang wanita parubaya yang mengatakan bahwa aku adalah anaknya. Kalian,
Kalian juga berkata bahwa aku keluarga kalian, ujar Amora sambil menatap Arjuna. Arthur, pria itu mendekat ke sang putri. Dia memeluk putrinya menyalurkan rasa rindunya, dia sangat merindukan putrinya ini. Kau sudah tak sadarkan diri selama 4 jam, kami khawatir. Dokter mengatakan bahwa tubuhmu lemah begitu pula dengan kandunganmu, ujar Arthur sambil melepaskan pelukannya. Sementara Amora masih terdiam, kata-kata pria yang tadi di dalam mimpinya masih terngiang. Apalagi saat mengetahui bahwa pria itu adalah ayah dari pemilik tubuh yang ia tempati. Gugurkan, suara itu menghampiri pendengaran Amora, dia menggelengkan kepalanya. Namun, suara itu tetap terngiang di kepalanya. Kini, Amora sudah menangis. Kata-kata itu seperti menghantuinya. Gak Hicks, bayiku, lirih Amora. Arthur menatap aneh putrinya, sedangkan Arjuna mengambil Albert karena khawatir bocah itu akan terbangun. Kau kenapa sayang? Hei, tenanglah, ujar Arthur sambil memeluk sang anak yang semakin histeris. Hicks, jangan Hicks. Aku tidak mau menggugurkan kandungan ini Hicks, aku tidak mau. Sentak Amora dengan histeris. Arthur tertegun, dia tak menyangka bahwa putrinya akan mengingat kejadian 4 tahun silam saat dirinya memaksa putrinya untuk menggugurkan sang cucu. Bukankah tadi putrinya bilang bahwa dia tak mengingat apapun? Mengapa kejadian menyakitkan itu putrinya ingat? Hei, papi tidak akan mengulang hal bodoh itu lagi sayang. Papi menyesal, maafkan papi, ujar Arthur sambil menitikkan air matanya. Dia tak kuasa melihat sang putri yang begitu takut terhadapnya. Amora sudah mulai tenang, dia melepaskan pelukan Arthur dan menatap Arjuna. Kak, di mana Alden? Apa dia sudah sadar? Tanya Amora dengan isak tangisnya. Arjuna menghela nafasnya kasar, tangannya masih setia menepuk punggung Albert yang berada di gendongannya. Belum, mungkin nanti malam dia sadar, ujar Arjuna sambil menidurkan Albert tepat di sebelah Amora. Amora berusaha untuk turun dari brangkar, dia ingin menghampiri suaminya. Namun, Arthur menghalanginya. Kau mau kemana? Tanya Arthur. Amora mau ke kamar Alden. Amora pengen tahu kondisinya seperti apa, lirihnya. Kau istirahat saja dulu, Alden sedang ditemani oleh orang tuanya dan mamimu juga sedang berada di sana mengobrol dengan mertuamu. Jadi, jangan paksakan dirimu sendiri, ingat. Kandunganmu juga perlu perhatianmu, ujar Arthur. Amora menyentuh perutnya, dia menganggukkan kepalanya pelan. Amora kembali merebahkan dirinya dengan dibantu oleh Arthur. Papi tidak marah dengan Mas Alden kan? Papi tidak akan menghukumnya kan? Papi tidak akan memisahkan kami kan? Ucap Amora. Ketakutannya selama ini jika dia kembali ke keluarganya, maka keluarganya akan membenci Alden dan memisahkan dia dengan Alden. Alden memang pernah menyakiti Amora asli, tapi bukan Keisha. Semenjak jiwa Keisha berada di tubuh Amora asli, Alden tak pernah bersikap kasar padanya. Bahkan Alden berubah menjadi pria yang baik untuknya. Arthur menghela nafasnya, karena jujur dia sangat marah dengan Alden yang membawa putrinya kabur. Tapi, dia juga tahu mengapa alasan Alden membawa putrinya adalah karena mempertahankan kandungan Amora. Dia juga ikut andil dalam masalah sang anak, dia yang menyebabkan hal itu bermula. Kita akan bahas setelah laki-laki itu sadar, jawab Arthur dengan datar. Amora menatap papinya, dia khawatir bahwa sang papi tak membiarkannya bersama kembali dengan Alden. Panggil Arjuna dengan pelan. Hufet, aku hanya akan memberi pelajaran sedikit padanya. Aku adalah ayah kandung Amora, seharusnya dia tak membawa putriku begitu saja, sahut Arthur. Tapi ini semua bermula karena papi. Jika saja papi tidak mengancam Amora untuk menggugurkan Albert, pasti Alden akan meminta baik-baik padamu. Kesal Arjuna. Arthur menatap tajam sang putra, dia juga masih memiliki hak karena dia adalah orang tua Amora. Sedangkan Amora hanya memandang kakak dan papinya yang saling berdebat. Papi mengakuinya, hal itu adalah kesalahan papi. Tapi, papi tak terima jika dia menjadikan putriku istri simpanan. Kesal Arthur. Amora memandang papinya dengan senyum tipis, dia mengira bahwa sang papi akan memisahkannya dengan Alden. Alden telah berpisah dengan istri pertamanya. Kini aku menjadi istri satu-satunya, ujar Amora. Arthur menatap tak suka pada putrinya, dia berusaha menormalkan emosinya di hadapan sang putri. Tidak, papi tidak akan menerimanya sampai publik tahu bahwa kau adalah istri sahnya, istri satu-satunya dan menantu keluarga Wesley. Kesal Arthur. Amora menatap papinya tak percaya,
sedangkan Arjuna memutar bola matanya malas. Mulai lagi, gumam Arjuna.